Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan pergi ke Desa Ekowisata Panco. Stay tune ya. Tun. Halo guys. Jadi kita sudah sampai di Desa Ekowisata Panco. Nih. Yeay. Yeay. Satu, dua, tiga, empat, DST dan seterusnya. Oh, Wow. di Jawa. Hai. Ini tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau cara pembuatan biogas ya. Ini adik udah tahu tentang gambarnya kayak gini. Melihat sudah paham ya, sudah paham. Kayak gini. Di sini ada beberapa gas komponen yang saya jelaskan. Satu adalah inlet. Inlet ini adalah ini ya. Ini inlet biasanya untuk memasukkan kotoran ke dalam proporsi yang seimbang, dicampur secara menyeluruh dalam tangki inlet. Jadi paham ya, kotoran saya bawa dari kandang bisa hancur, tidak bisa campur secara menyeluruh. Jadi kan harus menyeluruh sama itu, sama satu ember itulah ya, satu ember besar itu ya. Ini satu biasa saya bawa tuh. Tuh satu ember itu masukkan air berbanding 1:1 atau 1:2. Lebih mudahnya kalau memasukkan 1:2. Sudah mixer seimbang, campur secara menyeluruh. Jadi kan tidak ada lagi prongkolan yang masih menggumpal. Jadi kan setelah diaduk dimasukkan ke dalam pipa inlet, campuran mengalir melalui pipa inlet ke tangki reaktor kedap udara. Masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Di sini akan diolah menjadi reaktor bahan organik, akan terurai dalam proses dampak udara ya, akan diproses ini masuk sini ya, masuk sini. Ini seperti ini. Jadi kan ubah ya, ubah. Jadi kan ada tempat udara, ada tempat udaranya. Bahan organik akan terurai dalam proses dampak udara, menyerahkan anaerob. Temperatur ideal agar fermentasi dapat berlangsung dalam tangki reaktor adalah 35 derajat. Biasanya kalau sudah masuk ini akan terjadi penguapan. Ini panas ya, jadi panas 35 derajat dampak udara. Terjadi penguapan. Biasanya kalau kotoran itu biasanya saya ambil yang masih bagus. Jadi kan bukan yang kotoran, bukan yang udah lama-lama enggak, tapi yang baru-baru ya, masih fresh. Masih fresh itu hangat ya mas, hangat terjadi penguapan ya. Terus 4, ini reaktor bebas terkumpul dalam penampungan gas. Jadi mengumpulkan gas ya, jadi mengumpulkan gas di sini
penguapan. Nah, ini ubahnya tadi ini. Kalau waktu pengisian ini harus ditutup dulu. Gas mengalir melalui pipa, gas mengalir gas ya, mengalir pipa dan gas itu penggunaan kompor masuk ke sini. Kompor di tangki outlet penyediakan tekanan gas untuk gas yang disimpan dalam penampungan gas yang ketika gas sedang digunakan gas yang mengandung uap air dibuang melalui saluran air. Nah ini gas akan mengalir ke kompor penggunaan gas. Nah ini biasanya ada ini apa itu, ada kran ya. Nah, ini kan harus dibuka sini agar kenapa kandungan gas tidak tercampur dengan air. Biasanya kalau tercampur air akan terjadi api akan merah ya. Kalau khusus gas biasanya nanti biru. Nah, ini 6 satu gas utama. Ketika volume gas bertambah, tekanannya mendorong campuran melalui manhole ke outlet dan kemudian ke lubang kompos. Bioslurry ini merupakan pupuk yang berkualitas ya. Kalau ini biasanya nanti isi akan jadi penguapan ya, jadi penguapan, dan ini cairan ini akan tertekan dengan gas ya, tertekan gas, dan ini akan menekan ini akan bawah, dan ini akan terdorong ke slurry ya, ke slurry bioslurry, dan merupakan ini nanti ke mengalir ke sini. Ini kan merupakan pupuk gas yang berkualitas. Biasanya saya menggunakan kotoran ini untuk cair itu biasanya saya tambahi dengan bahan-bahan pupuk yang biasanya untuk seperti E4 atau tatas itu. Kalau khusus kalau gitu nanti kan kualitas pupuk kurang bagus, tapi kan digunakan ya pakai bisa, tapi kan juga sudah tidak mematikan tanaman. Biasanya kan kalau sayuran yang masih baru dikasih dengan kotoran yang masih baru kan nanti kan panas. Kalau ini sudah enggak, kan kalau dicor nanti sudah enggak ya. Ini belum keluar ya, kemarin waktu ada dari bin itu di sini pembenahan ini bin. Nah, ini kan terjadi pengendapan, jadi kan kalau diisi nggak bisa masuk. Jadi menumpuk ya Pak? Numpuk, jadi penumpukan. Soalnya kan seandainya penggunaan pengisiannya rutin terus nggak mungkin. Kadang saya permasalahannya kadang saya isi, kadang enggak, saya isi, kadang enggak. Itu permasalahannya. Akan terjadi pengendapan di sini ya. Ini saya sudah ya. Terus 6 ketika volume gas bertambah, gas tadi ya pupuk ya, jadi pupuk ya. Bisa kalau pupuk kering biasanya ditampung di rumah seperti itu dulu. Itu udah lama, itu terlalu lama. Jadi kan kering keras, nggak saya kasih E4 sama atas. Terus yang 7 adalah pipa gas utama ini. Ya, biasanya pas waktu pengisian tadi harus ditutup ya. Itu kan posisi hidup. Biasanya kan tutup. Kalau nggak ditutup biasanya kan biasanya ini waktu habis ini akan naik dan akan menghambat ke pipa ini. Oke. Harus ditutup dulu. Tutup outlet ini kita tutup biar nggak kena hujan, karena kalau kena hujan akan terjadi pengurangan gas. Jadi kan air hujan itu gasnya akan mempengaruhi ya, jadi kan nanti nggak maksimal ya gasnya. Tuh 9 outlet itu tempat tadi dari sini kotoran yang didorong dengan gas tadi akan melalui outlet. Outletnya biasanya untuk
harus dibuka. Biasanya kalau buka, terus kalau waktu pembenahan harus dibuka. Ini ya, dibuka semuanya. Terus yang 10 itu penambahan seluruh ini manhole guys, ada manhole. Manhole itu biasanya waktu pembongkaran ini harus dibuka dan ini harus dikuras dulu sampai sini pakai ember atau pakai apa mesin air gitu. Air itu yang untuk nyedot itu diesel gitu. Nanti dikeluarkan dan ini kan harus bisa untuk masuk kalau ada yang membenahi akan apa atau terjadi kebocoran. Nah, itu kalau di sini. Coba ya. Kalau pas posisi nyalakan ini langsung ya, soalnya kan kalau nggak langsung nanti kan terjadi penguapan gas bau ya. Nah, ini harus siap. Biru. Ini mantap. Ini harus rutin dibersihkan. Soalnya kan kalau nggak rutin dibersihkan, ini kan cepat kotor. Ada debu-debunya itu, debu-debu. Kita ngapain? Kita melukis capek. Oke.